BPK. Dan hari ini temanya adalah memulai integritas dari keluarga. Bahasa integritas mungkin yang anak-anak SD nggak tahu. Jadi memulai integritas dari keluarga. Jadi ini memang penting sekali. Karena kalau saya mau mudahkan aja ya, integritas itu apa? Integritas itu kalau diterjemahkan, digampangkan, ada 3 hal ya. Kita harus selalu berbuat jujur. Ya, adik-adik tahu ya semuanya ya, harus jujur ya. Jujur. Kemudian yang kedua, harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai etika atau saling menghargai orang lain. Itu aja. Itu kalau ditanamkan, Bapak Ibu semua yang di BPK, di rumah menurut saya insya Allah nanti anak-anak kita besar, di samping di sekolah tidak hanya pintar tapi juga menjadi orang-orang yang akan berhasil gitu ya. Dari sisi karirnya, sekolahnya pintar tapi juga karakternya terbangun. Gitu. Jadi hanya pesan itu. Say the truth like when I do something wrong about like what I did wrong. Right. Jawab Raisa. Jadi kalau nilainya jelek ya salah saya sendiri. Tanggung jawabnya besar gitu. Jadi walaupun nggak ada tugas kita harus tetap murajaah materi, tetap ngafalin materi, belajar gitu. Oh bagus. Tugas nyuci piring, bersihin rumah, dan pokoknya kerjaan yang dikasih ibu harus saya lakuin. Saya harus bertanggung jawab. Oke, bagus. Nah, catat. Ini kalau tadi untuk anak-anak, untuk bapak ibunya, caranya adalah yang saya tahu kita harus supaya anak-anaknya melakukan itu, kita harus memberikan teladan. Teladan karena anak itu ibarat kertas putih, itu mau jadi apa tergantung orang tuanya. Kalau ada anaknya yang bandel, kerjanya berkelahi, itu mesti ngeliat bapaknya yang kerjanya banyak faktor ya, faktor lingkungan, faktor rumah dan sebagainya. Tapi istilahnya apa yang dilakukan anak biasanya melihat orang tuanya. Ya, jangan sering kita terlalu banyak ngasih tahu, tapi dengan apa yang kita lakukan biasanya akan ditiru oleh anak-anak kita. Makanya orang tua juga kita harus hati-hati, harus selalu ngasih teladan, karena anak itu kadang-kadang cerminan daripada orang tuanya. Yang kedua, komunikasi antara orang tua dan anak ini penting. Kita tidak pernah tahu kadang-kadang ya yang terjadi di sekolah, yang terjadi di tempat main, kita tahunya yang biasanya terjadi di rumah. Jadi kalau jadi orang tua misalnya saling mendengar anak, apa sih suruh cerita gitu. Kadang-kadang jarang orang tua yang mengajak anaknya cerita gitu. Apa sih sehingga kalau anaknya tiba-tiba mungkin punya pendapat yang agak aneh-aneh dan sebagainya, ini berarti perlu diluruskan dan sebagainya. Tapi melalui diskusi, ini menurut saya pengalaman yang sangat baik bagi kita. Jadi ada keterbukaan gitu ya. Tadi dibilang kalau misalnya barang hilang udah ngaku aja gitu, atau salah ngaku aja, itu juga ada keterbukaan di dalam rumah. Jadi satu teladan, kedua saling komunikasi menjadi alat yang yang baik. Jangan lupa ya, di keluarga juga harus ada sentuhan fisik. Itu sangat baik sekali. Jadi makanya kalau anak-anak yang mau pergi salim sama bapak ibunya, bapak ibu mau ke kantor salim atau cium pipi kiri, cium pipi kanan, itu harus ada sentuh. Jangan sampai di keluarga itu tidak pernah ada sentuhan fisik. Gitu. Sentuhan fisik yang saling menyayang, kita merangkul. Itu dampaknya terhadap keluarga, kerukunan keluarga itu sangat signifikan sekali.